Selama 15 menit ke depan Anda akan bersama saya Luciana Salsabila di studio utama dalam acara Breaking News kali ini yang akan membahas berita aktual dan terpercaya. Bisa, dewasa ini untuk menjadi orang yang inovatif dalam mengenali atau menciptakan produk baru, menyusun langkah dalam melakukan produksi, mengembangkan bisnis, mengatur permodalan operasi bisnis, serta memasarkannya untuk memerlukan sebagai pendorongnya. Lalu, siapa yang mampu melakukan hal tersebut? Dan tentu jawabannya adalah seorang entrepreneur. Pada pembahasan Breaking News kali ini, kita akan membahas tuntas mengenai entrepreneur secara aktual dari beberapa reporter kita dari studio yang berbeda. Ada Rizna Yulia dari studio 1. Baik, terima kasih Luciana. Di sini saya dari studio 1 ingin menjelaskan mengenai gambaran umum perihal entrepreneur beserta ciri-cirinya. Istilah entrepreneur disebut juga dengan pelaku usaha. Dengan demikian, sebagai pelaku usaha tentunya harus memiliki wawasan yang besar mengenai manajemen dan harus memiliki bakat tersendiri perihal usaha yang sedang diembannya. Karena seorang pelaku usaha melakukan usahanya secara mandiri. Oleh karena itu, disebut juga dengan seorang wirausaha. Dalam melaksanakan usaha setiap harinya, seorang wirausaha telah menunjukkan kemampuannya dalam melakukan usahanya. Oleh karena itu, wirausaha dapat diartikan sebagai penerapan kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang akan dihadapi setiap harinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa entrepreneur adalah individu yang bisa menciptakan bisnis yang baru, bersedia menanggung sebagian besar risiko, dan sebagai imbalannya bisa menikmati sebagian besar keuntungannya. Nah, pemirsa, di Indonesia sendiri dari berbagai sumber bisa dilihat bahwa dengan populasi penduduk sekitar 206 juta jiwa, entrepreneur hanya mencapai di angka 8,06 juta jiwa. Angka ini memang tidak kecil, namun bukan pula angka yang besar jika dihitung rata-ratanya. Dari jumlah tersebut bisa dilihat beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang entrepreneur yang ada di Indonesia. Pertama, bersikap dan berpikiran optimis. Entrepreneur adalah orang yang bisa selalu berpikiran positif. Dia berani mengejar mimpinya, yakni bahwa mimpi tersebut akan terwujud. Sikap optimis ini juga yang seringnya menular kepada rekan-rekan kerjanya yang lain. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka. Selain selalu positif, berpikiran terbuka juga merupakan ciri dari entrepreneur. Cara berpikir seperti inilah yang menjadikan seorang entrepreneur peka terhadap segala perubahan yang ada dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mampu beradaptasi. Kemudian yang ketiga, selalu fokus. Daya fokus seorang entrepreneur biasanya berada di atas rata-rata. Jika sudah memfokuskan diri pada sesuatu, jarang ada hal lain yang bisa mengganggu konsentrasinya. Kemudian selanjutnya, mampu menyelesaikan masalah. Seringnya entrepreneur adalah seorang problem solver di dalam perusahaan atau bisnis. Jadi bukan hanya memikirkan atau menciptakan hal-hal baru dalam bisnis, mereka juga harus mampu memecahkan masalah yang dihadapi dengan bijak dan yang pasti tidak menimbulkan kerugian. Selanjutnya, berani mengambil resiko. Menjadi seorang entrepreneur artinya tidak takut akan suatu masalah. Mereka bahkan berani mengambil resiko. Hal ini dilakukan bukan secara sembarangan, melainkan sudah melalui proses pemikiran yang panjang. Lalu selanjutnya, mampu menciptakan peluang bisnis. Karena umumnya selalu memiliki ide-ide kreatif dan inovatif, entrepreneur dikenal sebagai seorang yang selalu mampu menciptakan peluang bisnis yang out of the box, tidak pernah terpikirkan oleh orang lain sebelumnya. Kembali ke studio utama. Saya Daniel dari Studio 2 akan menjelaskan tipe-tipe entrepreneur. The World Changer artinya adalah pengubah dunia. Pada tipe ini, entrepreneur adalah seseorang
yang membangun bisnis untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Mereka percaya bahwa bisnisnya dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. 1. The Survivor. Seorang pegawai atau karyawan yang berani memilih untuk resign agar bisa membuka usahanya sendiri. Biasanya mereka ini merasa tidak cocok dengan pekerja yang sudah mereka jalani. Oleh karena itu, The Survivor ingin membangun bisnis dan sistemnya sendiri. Mereka ingin bebas mencapai financial freedom-nya. 2. The Visionary. Pada tipe ini, pengertian entrepreneur adalah seseorang yang selalu memiliki ide-ide inovatif. Mereka mampu berpikir out of the box untuk menciptakan sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang lain. The Visionary tidak hanya berfokus pada permasalahan saat ini, namun mereka juga berharap agar bisnisnya dapat bertahan di masa depan. 3. The Strategist. Entrepreneur dengan tipe The Strategist adalah orang yang sangat paham dengan bidang bisnisnya. Mereka tahu semua detail tentang bidang tersebut, dari hal terkecil sampai dengan yang terbesar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis entrepreneur. 1. Ecopreneur. Ecopreneur adalah orang yang bergerak dalam bidang bisnis dengan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Umumnya mereka berusaha menjalankan bisnisnya namun tetap menjaga keseimbangan kondisi alam dan lingkungan. 2. Artpreneur. Istilah ini mungkin baru kamu dengar sebagai salah satu contoh entrepreneur. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini memiliki arti yang sama dengan seniman. Seniman adalah orang-orang yang hadir dengan ide-ide kreatif dalam bidang seni. Seseorang artpreneur tidak hanya membuat karya, tetapi juga memiliki kreativitas dan inovasi dalam menjual karyanya. 3. Foodpreneur. Foodpreneur bisa disebut sebagai profesi yang mungkin setiap tahunnya masih akan digemari dan memiliki peluangnya sendiri. Baik Luciana, saya dari Studio 3 akan menjelaskan tokoh-tokoh entrepreneur di Indonesia. Indonesia memiliki banyak anak muda berbakat di berbagai bidang termasuk kewirausahaan. Mereka sukses menjalankan usaha di usia yang terbilang muda. Kisah mereka dapat dijadikan bahan pelajaran untuk siapapun yang ingin menekuni usaha, merintis usahanya sendiri. Lalu, siapa saja entrepreneur di Indonesia? Inilah daftarnya. Karin Darjanto dan Ria Sarwono. Nama ini mungkin kurang familiar di kalangan masyarakat. Karin Darjanto dan Ria Sarwono adalah sosok penting di balik KTI. Usai lulus kuliah, mereka memutuskan untuk menjalankan usaha bersama. Waktu itu, alasannya sederhana, yakni menambah uang saku. Namun siapa sangka, usaha tersebut justru berkembang pesat. Usaha yang dirintis oleh Karin dan Ria adalah bidang fashion retail. Usaha ini menuai kesuksesan ketika memasarkan kaos bergambar Barack Obama yang populer pada masanya. Selain busana perempuan, Cotton Ink menjual busana siap pakai dan aksesoris. Cotton Ink kian sukses. Omset yang didapatkan mencapai ratusan juta per bulan. Keberhasilan Karin dan dia membawa mereka sebagai salah satu pebisnis sukses di Asia. Bahkan nama mereka masuk daftar Forbes Asia 13 Under 13. 2. 4 sekawan di balik tiket.com. Pernah menggunakan situs ini atau mungkin kerap mendengarnya? Tiket.com bentuk oleh 4 sekawan yakni Wenas, Agus Setiawan, Dimas Surya Putra, Mikael Gary Undasa, dan Natali Andianto. Keempat, mendirikan situs booking pesawat, hotel, kereta api, dan event. Situs ini berdiri tahun 2011 silam. Puncak kesuksesannya pada tahun 2013. Situs ini berhasil mendapatkan keuntungan luar biasa. Mereka mampu mengelola uang dan melakukan efisiensi meskipun mendapatkan investor yang jauh lebih sedikit ketimbang startup lainnya. Namun mereka berhasil membuktikan dengan dana tersebut dapat mencapai keuntungan yang besar. Kini situs tersebut merupakan travel agen ternama kedua di Indonesia. Wah, hebat. 3. Jasa Singgi. Yasa memang tertarik dengan bisnis sejak usia belia. Ia telah memulai bisnis sejak di bangku SMA. Sempat tertuh bangun menjalankan usaha mulai dari jualan kaos, membuka kafe, dan terjun ke dunia fashion. Kini Yasa Singgi dikenal sebagai entrepreneur muda dan sukses.
Ketika menginjak 19 tahun, Yasa menjual pakaian khusus pria dengan nama brand Men's Republic. Bisnis ini yang menjadi titik balik karir Yasa. Men's Republic menjadi bisnis dengan omset miliaran. Kembali ke studio. Baik, kembali ke studio utama Luciana. Baik, terima kasih Luciana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengembangkan sikap entrepreneur. Yang pertama ada menerapkan kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan hal penting dalam entrepreneurship. Tanpa kedisiplinan, seseorang tidak bisa menjalankan usaha atau bisnisnya. Jadi yang perlu kamu lakukan untuk mengembangkan sikap entrepreneurship adalah membiasakan diri bersikap disiplin. Yang kedua ada membangun komitmen tinggi. Selanjutnya ada mengembangkan komitmen tinggi. Komitmen diartikan sebagai kesepakatan mengenai sesuatu hal yang dibuat oleh seseorang. Entrepreneur harus memiliki komitmen yang jelas, terarah, dan berorientasi ke masa depan. Yang ketiga ada membiasakan jujur. Kejujuran pada dasarnya adalah landasan moral dalam setiap hal yang dilakukan. Tanpa kejujuran, seseorang tidak bisa menjalankan sosok yang dapat dipercaya. Sementara itu, kewirausahaan memerlukan kejujuran dalam pelaksanaannya. Yang keempat ada mengasah kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi merupakan dua hal penting dalam berwirausaha. Tanpa keduanya, seorang entrepreneur tidak bisa menjalankan usaha dan memenangkan persaingan. Diperlukan ide-ide segar dan berbeda agar usaha yang dijalankan dapat bertahan. Yang kelima ada menumbuhkan sikap mandiri. Sifat lainnya yang harus dikembangkan adalah mandiri. Seorang entrepreneur harus mampu membangun sikap mandiri, tidak menggantungkan sikap mandiri. Seorang entrepreneur harus mampu membangun sikap mandiri, tidak menggantungkan hidup pada orang lain, mengambil keputusan dan bertindak secara berani dan percaya diri. Singkatnya, entrepreneur harus mampu memiliki sikap mandiri dan memenuhi kegiatan usahanya. Yang keenam ada membangun pola pikir realistis. Cara mengembangkan sikap entrepreneurship terakhir adalah dengan membangun pola pikir realistis. Mengapa? Karena pola pikir ini membantu seorang entrepreneur dalam melihat fakta atau realita. Dalam mengambil keputusan, ia memutuskan berlandas fakta. Nah, mungkin pembahasan dari Nah, mungkin pembahasan dari Rapci barusan menjadi penutup tema kita kali ini. Terima kasih kepada rekan. Nah, mungkin pembahasan dari Rapci barusan menjadi penutup tema kita kali ini. Terima kasih kepada rekan reporter kami, Risma, Daniel, Yola, dan Rapci yang telah memberi gambaran kepada kita semua perihal entrepreneur. Dapat disimpulkan dari pembahasan tadi bahwa menjadi entrepreneur adalah modal utama dalam membangun peluang bisnis yang bernilai positif, khususnya di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Dalam melaksanakan usaha setiap harinya, seorang entrepreneur harus menunjukkan kemampuannya dalam mengelola usahanya. Peluang usaha di bidang manajemen perkantoran dapat berupa usaha di bidang digitalisasi yang banyak dapat digali melalui laman internet. Usaha ini sangat menjanjikan karena sesuai dengan perkembangan kantor modern dan layanan bisnis di era revolusi 4.0. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Luciana Salsabila, pamit undur diri. Sampai jumpa. Yeay.